Simposium 4 ini akan dipandu oleh moderator kita yang terhormat Dr. Sani Tanzila, spesialis forensik dan medico legal. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Sani Tanzila, spesialis forensik dan medico legal, menempuh pendidikan dokter umumnya dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Kemudian beliau juga melanjutkan program pendidikan dokter spesialis ilmu kedokteran forensik dan medico legal di Unpad pada tahun 2015. Beliau juga telah banyak mempublikasikan berbagai penelitian dan publikasi, baik di jurnal dalam negeri maupun luar negeri. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kepada moderator kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Nadia sebagai pembawa acara. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama berdiskusi bersama dua narasumber kita. Jadi sebenarnya kematian seseorang itu tidak hanya memiliki kaitan dengan aspek medis saja, namun juga terdapat kepentingan medico-legal di dalamnya. Ya, termasuk apakah kematian orang ini termasuk kematian yang wajar ataukah tidak wajar. Termasuk pada beberapa kematian yang belum jelas penyebabnya dan pada kasus-kasus dead on arrival. Selain itu, pencatatan tentang sebab kematian ini juga merupakan suatu hal yang penting karena memiliki makna yang cukup fundamental dalam pertimbangan kebijakan dalam bidang kesehatan, serta epidemiologi atau kepentingan public health dan hal-hal lain yang terkait hukum. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bersama mendengarkan paparan yang pertama dari Dr. Kunti Yulianti, spesialis forensik dan medico legal, dengan judul membedakan kematian yang wajar dan tidak wajar di pasien case untuk dokter umum. Dan dari Dr. Jeffrey Sayusman, spesialis forensik dan medico legal, mengenai cara penulisan sebab kematian medis di pasien case. Untuk pembicara pertama, yaitu Dr. Kunti Yulianti, spesialis forensik dan medico legal, saat ini bertugas di instalasi kedokteran forensik dan pemulasaran jenazah Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dan beliau lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas di Penogoro, serta spesialis forensik dari Universitas di Penogoro. Baik, untuk Dr. Kunti, saya persilakan. Terima kasih, Dr. Sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, para dokter sekalian. Hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi tentang cara membedakan kematian wajar atau tidak wajar di pasien. Mohon izin saya share screen terlebih dahulu. Mohon izin, apakah sudah terlihat slide saya? Sudah terlihat, Dok. Sudah terlihat ya? Sudah, Dok. Baik. Kalau kita bicara masalah kematian, ternyata masalah kematian ini tidak hanya suatu peristiwa yang penting bagi individu, tapi juga ternyata bagi masyarakat. Masyarakat juga ingin tahu apa sebab kematiannya, apa mekanisme kematiannya, bagaimana cara kematiannya. Hal ini dipengaruhi karena di masyarakat kita ingin semua orang yang kita cintai saat berakhir hidupannya dalam kondisi yang baik, yang tenang begitu. Tapi kalau misalnya ada hal-hal lain yang memicu terjadinya kematian yang tidak diharapkan, maka ada keinginan untuk mendapatkan keadilan. Sehingga setiap peristiwa kematian perlu dilakukan investigasi untuk menjelaskan bagaimana peristiwa kematian itu terjadi, sehingga bisa memenuhi rasa keadilan bagi individu maupun masyarakat. Pada investigasi kematian ada beberapa
data yang penting yang harus dikumpulkan. Yang pertama adalah berkaitan tentang penyebab kematiannya. Selanjutnya adalah saksi-saksi yang mengetahui, menyaksikan kematian itu, serta pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Bila data-data semua itu bisa terkumpul, maka bisa ditentukan cara kematian pada individu tersebut. Kalau kita bicara kematian, ada 3 istilah penting yang sering diucapkan yang memiliki arti yang berbeda, pengertian yang berbeda, sehingga kita perlu mengetahui satu persatu agar tidak salah dalam penerapannya. Yang pertama adalah cause of death atau sebab kematian. Kalau kita bicara sebab kematian, maka kita akan membicarakan penyakit, cedera, atau racun, ataupun apapun yang mengakibatkan gangguan fisiologis pada tubuh sehingga menimbulkan kematian pada individu. Sementara kalau mekanisme kematian atau mekanisme of death adalah gangguan fisiologis akibat penyebab kematian tersebut, yaitu penyakit, cedera, atau racun. Manner of death adalah cara kematian, bagaimana kematian itu terjadi. Untuk sebab dan mekanisme kematian, ini sebenarnya merupakan ranah bagi dokter, karena pada sebab dan mekanisme kematian yang dibicarakan adalah penyakit, cedera, atau racun yang menimbulkan kematian. Penyakit, cedera, atau racun akan menimbulkan gangguan fisiologis pada tubuh, sehingga akan membentuk rangkaian penyebab kematian sampai akhirnya orang tersebut meninggal. Hal ini merupakan suatu tanggung jawab seorang dokter yang merawat atau melakukan pemeriksaan kalau yang di jenazah yang ditemukan tersebut tidak dia rawat, tapi dia melakukan pemeriksaan jenazah dengan lengkap sampai otopsi dan pemeriksaan penunjang bila diperlukan. Sebab dan mekanisme kematian ini dipelajari di kedokteran, kita belajar patofisiologi. Dan kalau kita bicara sebab dan mekanisme kematian, maka keduanya tidak dapat dipisahkan. Sementara kalau kita bicara cara kematian, tadi dikatakan adalah peristiwa bagaimana kematian itu terjadi. Secara umum ada 2 cara kematian, yaitu wajar dan tidak wajar. Tidak wajar, kita juga mengenal dibagi menjadi 3 subklasifikasi, yaitu pembunuhan, bunuh diri, dan kecelakaan. Namun di masyarakat, di dunia yang kita hadapi ini, ternyata cara kematian itu tidak selalu jelas, tidak selalu seperti mata uang, depan atau belakang, wajar atau tidak wajar. Tapi ada hal yang di tengah-tengah yang disebut kematian yang belum jelas. Jadi tadi sudah kita jelaskan bahwa cara kematian tersebut ternyata ternyata ditentukan oleh sebab kematiannya. Salah satu unsur untuk menentukan cara kematian adalah sebab kematian, yaitu penentuan bagaimana penyakit, cedera, atau racun menyebabkan pasien tersebut meninggal. Sehingga ada 3 kondisi. Yang pertama, orang meninggal karena memang sakit yang cukup parah, dan ini merupakan suatu kejadian yang alami, sehingga orang yang meninggal dengan sakit yang parah ini kita sebut sebagai cara kematian yang wajar. Yang kedua adalah orang sehat kemudian mengalami suatu cedera. Karena cederanya tersebut akhirnya orang yang mengalami sakit, terjadi gangguan fungsi fisiologis tubuh, ya, sehingga akhirnya menimbulkan kematian. Nah, cedera atau racun itu saja. Sehingga kejadian yang kedua ini yang kita sebut sebagai cara kematian yang tidak wajar. Yang ketiga adalah orang sehat kemudian tiba-tiba meninggal, yang tidak diketahui sebab kematiannya apa, sehingga tidak tahu apa yang bertanggung jawab terhadap kematiannya. Nah, ini adalah yang kita sebut sebagai tadi daerah abu-abu yang dikenal dengan sebab kematian yang belum jelas. Pada cara kematian yang tidak wajar dan tidak jelas,
perlu dilakukan investigasi kematian untuk mengetahui siapa atau apa yang bertanggung jawab terhadap terjadinya kematian tersebut. Di Indonesia, untuk menentukan cara kematian, itu merupakan suatu wewenang dari penyidik polisi. Mereka lah yang berwenang menyelidiki kematian sehingga menentukan cara kematian. Dan biasanya para penyidik ini meminta bantuan dokter untuk menentukan sebab kematian. Karena tadi sudah saya jelaskan, salah satu komponen untuk menentukan cara kematian adalah sebab kematian. Untuk menggali informasi atau keterangan dari saksi-saksi, itu dilakukan oleh penyidik polisi, dan untuk mengumpulkan bukti-bukti di tempat kejadian perkara juga itu kewajiban dari penyidik polisi. Penyidik polisi akan mengumpulkan 3 data tersebut, kemudian akan ditentukan kemana nih cara kematian. Bukti akurat dari investigasi kematian digunakan untuk, kalau itu ada yang bertanggung jawab, adalah menghukum orang yang bersalah dan melindungi orang yang tidak bersalah. Seorang dokter tidak memiliki kewenangan untuk menentukan cara kematian karena yang kita temukan adalah korban itu sendiri, pasien saja. Yang mungkin kalau kita temukan tanda-tanda yang ada pada korban atau pasien tersebut itu tidak cukup untuk menyimpulkan. Saya berikan ilustrasi seperti ini. Rumah sakit menerima seorang pasien dalam kondisi tidak sadar dengan perlukaan di pergelangan tangan berupa luka-luka iris yang berkerumun. Kalau kita belajar pola luka, itu seperti pola luka seorang yang bunuh diri. Tapi apakah benar itu bunuh diri? Ternyata dari informasi polisi yang menangani kasus ini, di tempat kejadian perkara disaksikan oleh orang yang ada di situ, korban ini ternyata tergeletak di dalam telepon umum yang banyak kacanya, dan kacanya itu banyak yang pecah. Apakah ini suatu penganiayaan? Ternyata informasi lain yang didapatkan, yang ditambahkan adalah di situ ada alat-alat kebersihan dan kondisinya becek. Ada seperti tanda orang terpeleset. Sehingga ini adalah satu kecelakaan. Nah, kalau kita sebagai dokter, kita tidak akan memiliki data-data di tempat kejadian perkara maupun informasi dari saksi. Maka memang bukanlah tanggung jawab seorang dokter untuk menentukan cara kematian, tapi seorang dokter bisa membantu memberikan petunjuk dengan memberikan sebab kematian pada penyidik untuk menentukan cara kematian. Bantuan dokter dalam investigasi kematian paling tidak ada 4 poin. Yang pertama adalah menentukan penyebab dan mekanisme kematian, di mana dilakukan pemeriksaan atau perawatan pasien dari awal hingga akhir dia meninggal, atau melakukan pemeriksaan jenazah dengan melakukan pemeriksaan yang lengkap, yaitu otopsi. Yang kedua adalah menganalisa pola lukanya. Apakah pola lukanya merupakan pola luka yang diakibatkan kecelakaan, misalnya lukanya tersebar di bagian tubuh yang menonjol, tidak ada luka-luka di bagian tubuh yang tersembunyi, atau justru sebaliknya, luka-lukanya justru di bagian-bagian tubuh yang sulit terjangkau oleh korban. Mungkin itu adalah suatu pola luka pembunuh. Jadi dengan pola luka bisa memberikan petunjuk. Jadi sekali lagi hanya memberikan petunjuk. Yang kedua adalah membuat laporan pemeriksaan dengan membuat visum et repertum atau memberikan keterangan. Dan yang ketiga adalah membuat surat keterangan kematian yang merupakan deklarasi kematian seseorang untuk diakui oleh negara, di mana komponen surat keterangan kematian ini melingkupi juga adalah penyebab kematian. Kalau kita lihat di fasilitas layanan kesehatan, ternyata semua cara kematian mungkin bisa kita temukan. Kematian yang wajar, misalnya karena sebab penyakit,
itu adalah pasien-pasien yang kita rawat misalnya dengan TBC, karsinoma, ataupun yang sekarang ini banyak COVID-19, ya, sehingga ini adalah suatu kematian yang wajar, sehingga tidak perlu dilakukan investigasi oleh polisi. Namun kematian yang belum jelas dan kematian yang tidak wajar, inilah yang perlu dilakukan investigasi. Untuk kematian yang tidak wajar, sebab kematiannya adalah cedera atau racun. Cedera termasuk trauma tajam, tumpul, luka bakar, ya. Kalau ada kematian seperti ini, kita harus waspada. Ini adalah suatu kematian yang tidak wajar, sehingga kita perlu membuat catatan-catatan yang lengkap, hingga bila diminta bantuan untuk membuat laporan hasil pemeriksaan, kita bisa membuat laporan pemeriksaan yang baik, yang nanti akan digunakan oleh penyidik untuk melakukan investigasi. Kalau kematian yang tidak wajar, sudah jelas ada cedera, ada racun, tapi ada juga kematian-kematian yang belum jelas. Kematian yang belum jelas ini misalnya adalah seorang yang sudden death, dari sehat kemudian tiba-tiba meninggal, dibawa ke rumah sakit. Jadi misalnya death on arrival, datang dengan kondisi sudah meninggal, atau pasien-pasien yang memang sakit kemudian datang ke rumah sakit ternyata sudah meninggal, kondisi death on arrival juga. Apakah benar dia datang karena sakit kemudian datang ke rumah sakit meninggal? Itu sebenarnya belum bisa jelas dilakukan. Saya berikan ilustrasi sebelumnya. Jadi kasus death on arrival pernah terjadi, satu kasus yang cukup penting ya di rumah sakit kami, di mana seorang perempuan dibawa oleh seorang laki-laki dengan taksi dengan informasi sesak nafas, kemudian dibawa ke rumah sakit sudah dalam kondisi meninggal. Dari keterangan yang pengantar itu menunjukkan bahwa orang ini seolah-olah memiliki sakit asma yang hebat. Tapi dalam pemeriksaan selanjutnya justru ditemukan luka-luka di sekitar leher, merupakan luka memar dan luka lecet. Yang ternyata setelah dilakukan investigasi lebih lanjut, ini merupakan kasus penganiayaan sampai korban tersebut meninggal, yang dikuatkan juga dengan keterangan saksi dari supir taksinya bahwa yang bersangkutan atau korban itu selama di jalan itu memang kelihatan tidak sadar, dan si laki-laki yang meminta diantar itu tidak jelas muter-muter mau tujuannya kemana. Begitu. Itu salah satu ilustrasi contoh tentang death on arrival yang keluarganya bilang kondisinya sakit. Jadi kondisi death on arrival itu masuk kategori kematian yang belum jelas. Kematian yang belum jelas selanjutnya adalah meninggal dalam 24 jam setelah admission dan diagnosis belum dapat ditegakkan. Ini juga termasuk kematian yang belum jelas karena sebab kematiannya belum dapat ditentukan. Pada kondisi kematian-kematian yang belum jelas ini perlu dilakukan screening untuk memperkirakan sebab kematiannya. Bila kita sudah mendapatkan perkiraan sebab kematiannya, maka kita juga bisa memperkirakan cara kematiannya. Namun pada kematian yang belum jelas ini tetap perlu dipertimbangkan adalah membuat catatan yang lengkap dari hasil pemeriksaan untuk menyiapkan laporan pemeriksaan bila diminta. Pada screening penyebab kematian di pasienkes yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, gali informasi kronologis kematian, riwayat penyakit, riwayat cedera, riwayat pengobatan, riwayat mengkonsumsi makanan atau zat tertentu. Jadi itu digali dari pengantar. Kemudian kita juga perlu melakukan pemeriksaan pada tubuh pasien tersebut, pada tubuh jenazah tersebut. Yang pertama adalah identifikasi tanda kematiannya untuk menentukan memang betul sudah meninggal. Yang kedua adalah mengidentifikasi adakah tanda-tanda kekerasan, adakah luka-luka. Mengidentifikasi adakah tanda-tanda keracunan, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi adanya tanda-tanda penyakit. Properti pada pasien itu juga jangan diabaikan.
ada pakaian, ada kartu identitas, itu semua harus tercatat dan diamankan, diserahkan pada pihak-pihak yang memang berhak dan berwenang. Pencatatan hasil pemeriksaan dilakukan dengan lengkap dan detail di rekam medis. Usul kami juga dilengkapi dengan dokumentasi berupa fotografi untuk menunjang dokumentasi di rekam medis, karena mungkin ada hal-hal detail yang terlambat atau terlalu banyak untuk dicatat. Kalau dengan fotografi bisa dilihat lebih detail. Setelah itu kita akan menganalisis kesesuaian antara informasi dan pemeriksaan. Bila dalam pemeriksaan kita temukan lebam mayat dan kaku mayat, berarti ini menunjukkan memang sudah muncul tanda kematian, sehingga artinya orangnya memang betul sudah meninggal. Yang kedua, bila kita menemukan tanda kekerasan, perhatikan lokasi, jenis luka, jumlah luka, dan sifat luka untuk memperkirakan jenis kekerasan dan pola luka. Kalau yang kita temukan tanda-tanda keracunan seperti bau spesifik atau lebam mayat yang spesifik, ini juga merupakan hal yang penting yang perlu didokumentasikan. Namun sayangnya pada banyak racun itu tidak ada tanda spesifik. Justru yang ada tanda spesifiknya tuh ya racun-racunnya cuma sedikit. Misalnya keracunan karbon monoksida gitu, yang lebam mayatnya jadi lebih terang warnanya, atau bau-bau dari zat-zat yang volatil. Pada pemeriksaan bila kita tidak menemukan tanda kekerasan, tidak menemukan tanda keracunan, mungkinkah kita menemukan tanda-tanda penyakit? Misalnya ada malnutrisi, ada tumor, ada ikterit, ada ulcus decubitus. Ini juga perlu dicatat untuk dokumentasi, sehingga kita bisa mempertimbangkan adanya penyakit memang yang mendasari kematian. Bila ditemukan luka, kita juga perlu memperkirakan apakah luka ini bersifat parah, severe gitu ya, sehingga dia bisa bertanggung jawab terhadap kematian. Bila luka-lukanya ini memang luka yang bersifat fatal, maka perkiraan cara kematiannya adalah tidak wajar. Misalnya kita temukan luka tusuk di dada, tanda-tanda fraktur basis kranii, itu merupakan tanda perluka. Yang kedua adalah dari analisis kita juga perlu mempertimbangkan kesesuaian antara informasi dan hasil pemeriksaan. Seperti ilustrasi yang saya contohkan tadi, dari informasinya katanya sakit, tapi yang kita temukan justru ada luka-luka di sekitar lehernya yang pastinya bukan karena penyakit, tapi justru karena cedera. Bila tidak ditemukan luka, ada riwayat sakit, apakah saat pemeriksaan tersebut kita menemukan tanda-tanda penyakit? Kalau memang ada, apakah kira-kira itu memang merupakan sebab kematiannya, sehingga lebih mengarah kepada cara kematian yang wajar. Tapi kalau tidak ada luka, tapi yang ada justru tanda keracunan, itu jelas akan mengarah kepada sebab kematiannya, perkiraannya karena racun yang cara kematiannya adalah tidak wajar. Bila tidak ada tanda penyakit dan tidak ada tanda racun, sebab kematiannya belum bisa ditegakkan, sehingga disarankan kepada keluarga, kalau keluarga memang ingin mengetahui sebab kematiannya apa, maka dilakukan otopsi. Tapi kalau keluarga menolak, maka ada surat pernyataan yang tertulis. Jadi secara singkat seperti ini mungkin alurnya. Jadi kalau kematiannya dari screening cara kematiannya mengarah kematian yang wajar, maka kita bisa langsung melengkapi surat keterangan kematian. Dan tapi sebab kematiannya tetap tidak dapat ditentukan karena memang tidak ada data yang cukup kuat untuk menegakkan diagnosis. Tapi kalau yang ada nanti ke arah kematian yang belum jelas dan tidak wajar, pertimbangkan ada masalah hukum, sehingga perlu mengedukasi keluarga dengan bukti tertulis, ya, dan menyiapkan laporan pemeriksaan bila diminta oleh penyidik. Slide saya yang terakhir adalah rekomendasi kita semua bahwa penentuan diagnosis kematian, sebab kematian, dan mekanisme kematian adalah kewenangan dokter, di mana sebab kematian salah satu data penting untuk menentukan cara kematian. Screening sebab kematian pada kematian yang tidak jelas adalah tanggung jawab dokter untuk dasar pembuatan sertifikasi penyebab kematian
juga bertanggung jawab dokter secara hukum. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator.